Kamboja. Sebuah nama yang membangkitkan rasa misteri dan keajaiban. Sebuah nama yang membangkitkan rasa misteri dengan candi-candi kuno yang ditelan hutan, candi-candi kuno yang ditelan hutan, dan menyimpan cerita-cerita masa lalu yang menunggu untuk ditemukan. Negeri yang kaya akan sejarah dan budaya yang semarak, di mana setiap sudutnya menceritakan kisah yang berbeda. Negara di Asia Tenggara ini, kira-kira seluas negara bagian Washington di Amerika Serikat, memiliki pesona yang tak tertandingi. Berbatasan dengan Thailand, Laos, Vietnam, dan Teluk Thailand, Kamboja adalah pusat dari keanekaragaman budaya dan alam. Kamboja memiliki pemandangan yang unik, dari dataran subur hingga pegunungan yang menjulang tinggi. Permadani yang ditenun dari dataran subur, delta yang menghijau, dan pegunungan yang menjulang, menciptakan lanskap yang memukau. Bayangkan sawah hijau zamrud yang membentang sejauh mata memandang, memberikan pemandangan yang menenangkan. Berkilauan di bawah sinar matahari tropis, sawah-sawah ini adalah jantung dari kehidupan pedesaan Kamboja. Dari jalanan ibu kotanya yang ramai, Phnom Penh, yang penuh dengan kehidupan dan aktivitas, hingga pantai-pantai pulaunya yang tenang, menawarkan tempat pelarian yang damai dari hiruk-pikuk kota. Kamboja menawarkan pengalaman indrawi yang tiada duanya, dari pemandangan yang memukau, hingga suara dan aroma yang khas. Ayo, berpetualang bersamaku dan temukan keajaiban Kamboja. Mari kita jelajahi bersama dan rasakan keindahan yang ditawarkan negeri ini. Di jantung Kamboja mengalir Sungai Mekong yang perkasa, sumber kehidupan yang mengalir melalui nadi bangsa. Sungai ini bukan hanya sekadar aliran air, tetapi juga simbol dari kekuatan dan ketahanan masyarakat yang tinggal di sepanjang tepinya. Seperti ular perak, ia meliuk-liuk dari dataran tinggi Tibet, melalui China, Myanmar, Laos dan Thailand, sebelum akhirnya mencapai Kamboja. Perjalanan panjang ini membawa serta kisah-kisah dan budaya dari berbagai negara yang dilaluinya. Di sini, ia meluas dan menyusut mengikuti musim. Pasang surutnya menentukan ritme kehidupan jutaan orang. Setiap perubahan dalam aliran sungai ini membawa dampak besar bagi kehidupan sehari-hari penduduk setempat. Selama musim hujan, Mekong yang meluap membalikkan aliran sungai Tonle Sap, menyebabkan danau membengkak berkali-kali lipat dari ukuran normalnya. Fenomena ini menciptakan ekosistem yang unik dan kaya akan keanekaragaman hayati. Banjir tahunan ini menciptakan dataran banjir yang luas dan subur, penting untuk budidaya padi dan produksi ikan. Tanah yang subur ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal, menyediakan makanan dan mata pencaharian bagi banyak orang. Di barat daya, pegunungan Cardamom menjulang, lerengnya diselimuti hutan hujan lebat. Hutan ini adalah rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna yang langka dan terancam punah. Mekong, Tonle Sap, pegunungan Cardamom. Inilah keajaiban geografis yang membentuk Kamboja. Setiap elemen ini berkontribusi pada keindahan dan kekayaan alam negara ini, menciptakan harmoni yang sempurna antara manusia dan alam. Kamboja bermandikan iklim tropis, dengan dua musim yang berbeda, musim hujan, dari Mei hingga Oktober, dan musim kemarau, dari November hingga April. Hujan muson, meskipun penting untuk pertanian, bisa sangat deras, mengubah lanskap menjadi negeri ajaib yang berair. Selama musim kemarau, matahari bersinar terik, memberikan bayangan panjang di seluruh negeri. Kehidupan di Kamboja berkisar pada musim. Irama musim hujan menentukan waktu tanam dan panen padi. Dari fajar hingga senja, perlahan petani menggarap ladang mereka. Gerakan mereka merupakan bukti tradisi sebagai Khamenses. Kamboja adalah rumah bagi lebih dari 16 juta orang, percampuran etnis dan budaya. Orang Khmer, yang membentuk sekitar 90% dari populasi, adalah kelompok etnis yang dominan. Bahasa dan tradisi mereka terkait erat dengan identitas bangsa. Kelompok etnis lain termasuk Vietnam, Cina, Cham, dan berbagai suku asli di perbukitan. Meskipun menghadapi banyak tantangan, orang Kamboja dikenal karena ketahanan, kehangatan, dan optimisme mereka yang tak tergoyahkan. Bagian 5. Kehidupan di Kerajaan. Kehidupan di Kamboja adalah studi tentang kontras. Di kota-kota yang ramai seperti Phnom Penh dan Siem Reap, bangunan modern berdiri di samping pagoda kuno, udara dipenuhi aroma asap knalpot dan dupa. Sepeda motor berkelok-kelok di tengah lalu lintas, klaksonnya meraung-raung, sementara pedagang kaki lima menjajakan dagangan mereka. Kehidupan di pedesaan Kamboja berjalan lebih lambat. Desa-desa,
yang sering dibangun di atas panggung di sepanjang tepi sungai atau kanal, merupakan surga ketenangan. Terlepas dari perbedaan ekonomi, rasa kebersamaan yang kuat tetap ada di seluruh Kamboja. Bagian 6. Tempat roh menari. Kamboja adalah negeri di mana hal-hal spiritual dan duniawi berpadu, di mana kepercayaan dan tradisi kuno meresap dalam kehidupan sehari-hari. Buddhisme Theravada, yang diperkenalkan ke Kamboja pada abad ke-13, adalah agama yang dominan, membentuk kompas moral bangsa dan memengaruhi seni, arsitektur, dan adat istiadat sosialnya. Para biksu berjubah saffron, pemandangan umum di Kamboja, mewujudkan prinsip-prinsip Buddhisme, kasih sayang, perhatian, dan pengejaran Dharma. Bagian 7. Dupa dan Melati. Budaya Kamboja adalah permadani semarak yang ditenun dari tradisi kuno, kepercayaan agama, dan hubungan yang mendalam dengan tanah. Dari penari apsara yang rumit hingga melodi alat musik tradisional yang menghantui, bentuk seni Kamboja membawa penonton ke alam lain. Kerajinan tangan tradisional yang diwariskan turun-temurun menunjukkan keterampilan dan kesenian orang Kamboja. Bagian 8. Permadani perayaan. Kalender Kamboja diselingi oleh serangkaian festival yang semarak. Masing-masing merupakan perayaan kehidupan, iman, dan tradisi. Salah satu festival terpenting adalah Pechum Ben, festival keagamaan 15 hari di mana orang Kamboja memberi penghormatan kepada leluhur mereka. Festival Air, perayaan 3 hari yang menandai pembalikan sungai Tonle Sap, adalah waktu untuk lomba perahu, lampion yang diterangi, dan perayaan yang meriah. Bagian 9. Cita rasa Mekong. Masakan Kamboja, perpaduan lezat antara rasa manis, asam, asin, dan pedas, adalah petualangan kuliner yang menunggu untuk dijelajahi. Bahan-bahan segar, rempah-rempah yang harum, dan penggunaan prahok secara bebas, pasta ikan fermentasi, memberikan cita rasa unik dan tak terlupakan pada hidangan Kamboja. Salah satu hidangan paling populer adalah ikan amok, kari harum yang dikukus dalam daun pisang. Dan tidak ada eksplorasi kuliner Kamboja yang lengkap tanpa mencicipi makanan Jainan yang lezat. Bagian 10. Gema kuno, keajaiban modern. Kamboja, negeri yang kaya akan sejarah, adalah rumah bagi harta karun berupa reruntuhan kuno yang menceritakan kisah peradaban masa lalu. Situs warisan dunia UNESCO dan keajaiban alam yang menakjubkan tersebar di seluruh negeri ini. Permata mahkota pariwisata Kamboja tidak diragukan lagi adalah Angkor Wat, sebuah kompleks candi yang megah dan luas. Dibangun pada abad ke-12, Angkor Wat adalah bukti keahlian arsitektur dan spiritualitas yang mendalam. Di luar Angkor, kota Siem Reap yang menawarkan pintu gerbang ke candi-candi kuno lainnya, termasuk Angkor Thom dan Ta Prohm, yang juga penuh dengan sejarah dan misteri. Bagi mereka yang mencari keindahan alam, Kamboja tidak mengecewakan. Pantai-pantai Sihanoukville yang masih asli menawarkan pemandangan yang menakjubkan dan suasana yang tenang. Selain itu, Taman Nasional Bokor yang hijau menawarkan tempat peristirahatan yang menyenangkan, dengan pemandangan alam yang memukau dan udara yang segar. Bagian 11. Bisikan masa lalu. Sejarah Kamboja baru-baru ini adalah kisah tragis tentang konflik, genosida, dan ketahanan. Rezim Khmer Merah yang memerintah Kamboja dari tahun 1975 hingga 1979 meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan pada jiwa bangsa. Terlepas dari kengerian masa lalu, Kamboja telah membuat kemajuan luar biasa dalam perjalanannya menuju perdamaian dan rekonsiliasi. Bagian 12. Jalan ke depan. Kamboja saat ini adalah bangsa yang sedang dalam masa transisi, bergulat dengan tantangan pembangunan, kemiskinan, dan korupsi. Negara ini telah membuat langkah besar dalam beberapa tahun terakhir, dengan ekonomi yang berkembang dan standar hidup yang membaik bagi banyak orang. Namun, tantangan tetap ada. Masalah hak asasi manusia, perampasan tanah, dan penggundulan hutan terus mengganggu negara ini. Terlepas dari tantangan ini, Ifadara Muslim Nawzin David Methenglo. Bagian 13. Bayangan Angkor. Kamboja, negeri yang kaya akan spiritualitas, juga merupakan tempat di mana kepercayaan dan takhayul kuno tetap ada. Cerita hantu dan kisah supernatural merupakan bagian integral dari cerita rakyat Khmer yang diwariskan turun-temurun.
Cerita-cerita ini, yang sering diceritakan di sekitar api unggun yang berkedip-kedip, mencerminkan ketakutan dan kecemasan orang-orang yang telah hidup selama berabad-abad dekat dengan misteri alam. Bagian 14, Roh di Sawah. Di pedesaan Kamboja, kepercayaan animisme sangat kuat. Petani sering memberikan persembahan kepada Neakta, roh yang diyakini mendiami pohon, batu, dan fitur alam lainnya, mencari perlindungan mereka untuk tanaman dan ternak mereka. Keyakinan ini, meskipun sering dianggap sebagai takhayul, memberikan rasa nyaman dan teratur di dunia, yang seringkali tidak dapat diprediksi dan tidak memaafkan.